Minggu ini ceritanya kembali bahas WN. 5 video full tidak dipotong oleh SS. Jadi, supaya tidak bingung. Maka, video ini adalah part 7 lanjutan video minggu lalu. Singkat cerita, tepat di hadapan dari Cool yang gemetar, Skytale pun langsung menjelaskan. Peradaban, dalam pandangan mereka yang cukup gila atau cukup jenius untuk melihat di balik permukaannya, bukanlah sesuatu yang abadi. Ia hanya sebuah siklus, lahir, tumbuh, menanjak, lalu runtuh, terkubur oleh generasi berikutnya yang mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk berbeda. Dan di balik suara Skytale yang tenang, tersimpan keyakinan tak tergoyahkan bahwa dunia sedang bergerak menuju ujung dari siklus itu. Tanda-tanda kehancuran, menurutnya, bukan lagi sekadar retakan samar di dinding peradaban. Ia telah menyebar seperti noda tinta pada kertas, meluas, melebar, dan mengakar. Bukan ramalan, bukan pula tafsir kosong yang dilontarkan oleh orang sinting, melainkan kesimpulan, hasil dari pengamatan yang terlalu dalam, dari mata yang telah melihat sesuatu yang tidak mampu dipahami oleh kebanyakan manusia. Ia berbicara tentang kekuatan-kekuatan baru yang lahir di tengah kekacauan, tentang runtuhnya tatanan yang selama ini menjadi fondasi dunia, dan tentang penguasa lama yang akan lenyap tanpa jejak, terlupakan dalam sejarah yang akan ditulis ulang oleh kekacauan. Cool Cycle duduk membisu, tidak mampu mengucapkan bantahan. Bukan karena ia menerima kata-kata itu bulat-bulat, tetapi karena ia sadar, bahkan jika semua ini hanya omong kosong, Skytale bukanlah orang yang berbicara tanpa alasan. Kata-katanya datang dari keyakinan, dari pandangan yang entah benar atau tidak, tapi disampaikan dengan kepastian yang menakutkan. Cole belum pernah melihat seseorang berbicara tentang kehancuran dunia dengan cara setenang itu. Dan dalam diamnya, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kata-kata itu ada benarnya. Bahwa kehancuran peradaban ini sudah semakin dekat. Dan kehancuran itu akan dimulai dan juga terjadi. Dengan perbuatan dari sang Thousand Tricks. Kata-kata terakhir itu menusuk dalam kesadaran Cool. Ia tersentak, seolah baru dibangunkan dari tidur panjang yang tak pernah benar-benar nyenyak. Pandangannya membelalak, menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, atau mungkin tidak pernah cukup berani untuk diakui. Ia tahu bahwa sejarah dunia ini penuh dengan reruntuhan. Bangsa-bangsa kuno, kota-kota agung, bahkan kerajaan-kerajaan besar, semuanya pernah berdiri tegak, hanya untuk kemudian dilupakan, terkubur dalam pasir waktu. Dan dari reruntuhan itu, dunia sihir yang dikenal sebagai mana material perlahan menciptakan kembali jejak mereka. Entah dalam bentuk relik, phantom, atau pecahan sejarah yang tidak utuh. Cole juga pernah mendengar desas-desus aneh dari para peneliti dan hunter tua bahwa kepadatan mana material di seluruh dunia semakin meningkat. Sebagian menganggapnya sebagai berkah, sumber kekuatan tak terbatas. Namun, Skytale melihatnya sebagai pertanda. Sebuah lonceng kematian yang berdering semakin keras. Cole kini mulai memahami bahwa bukan tak mungkin semua itu adalah pemicu dari kehancuran yang akan datang. Kalau rumor-rumor itu hanya berasal dari media atau cerita bar murahan, Cole pasti sudah menertawakannya mentah-mentah. Tapi ini tidak. Ini adalah perkataan dari Skytale, seorang penjahat kelas dunia, tapi juga seorang yang terbukti tahu lebih banyak dari siapapun seharusnya. Ada alasan mengapa Skytale dan Swordtail tidak dibungkam, walaupun mereka adalah tahanan berbahaya. Ikatan di mulut mereka sengaja tidak dikenakan, karena ada kemungkinan, meskipun kecil, bahwa keduanya akan mengungkap informasi yang berguna. Cole adalah salah satu dari sedikit orang yang diberi izin untuk mendengarkan langsung, dan sekarang ia merasa beban dari izin itu jauh lebih berat daripada yang ia duga. Saat ia masih mencoba mengurai apa makna dari semua itu, Swordtail menoleh perlahan ke arah kerahi. Meskipun wajahnya sebagian tertutup oleh kain hitam, senyum menyeringai itu begitu jelas, dingin, penuh percaya diri, dan tidak kalah menantang dari badai di luar. Ia menyampaikan tawaran yang terdengar seperti racun yang dibungkus madu. Sebuah undangan untuk bergabung dengan kegelapan, dengan janji kekuatan dan kebebasan. Ia mengakui bahwa tak ada satupun penjara di dunia ini yang mampu menahan mereka. Dan ia percaya sepenuhnya pada kalimat itu. Dan disitulah letak permasalahan paling besar. Ini bukan hanya tentang mengurung dua orang kriminal berbahaya. Ini tentang bagaimana
dunia akan menghadapi entitas yang secara harfiah sudah melampaui konsep hukuman. Memang benar, mereka akan dikirim ke fasilitas penahanan dengan keamanan tertinggi. Sebuah penjara yang lebih mirip benteng tak tergoyahkan, dijaga oleh hunter elit dan artefak anti-sihir tingkat tinggi. Namun, apakah semua itu benar-benar cukup? Mungkin Swordtail masih bisa ditahan untuk sementara waktu karena kehilangan senjatanya. Tapi Scytale adalah teka-teki besar yang belum pernah berhasil dijawab. Ia adalah seorang magi yang mampu melanggar hukum dasar sihir dan bahkan penjara code, tempat yang dirancang untuk menghadapi anomali seperti dirinya, tidak mampu benar-benar menjinakkannya. Bagaimana mereka akan memastikan Scytale tetap terkurung? Itu adalah tantangan yang besar yang sekarang harus mereka lakukan. Namun, bagi Cold Cycle dan timnya, semua kekhawatiran tentang keamanan jangka panjang dan kemungkinan lolosnya para tahanan itu bukanlah bagian dari tanggung jawab mereka. Beban itu tidak berada di pundak mereka. Tugas mereka hanya satu, mengawal. Mengantarkan dua sosok berbahaya itu sampai ke tujuan dengan selamat dan dalam keadaan masih bernapas. Setelah itu, segala urusan selanjutnya akan berpindah tangan, jatuh ke ranah para ahli, para penjaga tingkat tinggi, dan pemegang otoritas tertinggi di dunia perburuan harta. Sementara itu, di tengah atmosfer ketegangan yang mulai menipis namun tidak pernah benar-benar hilang, Krahi masih duduk dengan tenang di kursinya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Bukan senyum santai, tapi lebih kepada keyakinan yang sudah dipertimbangkan matang. Ia tahu dengan siapa ia sedang berhadapan, dan karena itu, tidak ada alasan baginya untuk memberikan reaksi berlebihan. Dalam hati, Krahi merespons ejekan penuh sindiran dari Swordtail dengan kesabaran seorang pemimpin. Baginya, ancaman semacam itu sudah biasa terdengar dari mulut para kriminal kelas tinggi, mereka yang tidak takut mati, apalagi sekadar dikurung. Tapi ia juga bukan orang yang akan tinggal diam hanya karena kata-kata. Ia memantapkan kembali posisinya sebagai pengawal utama dan menyampaikan satu pernyataan tegas yang seolah mewakili seluruh dunia yang marah bahwa mereka tidak sedang sendirian dalam menghadapi ancaman ini. Krahi menyatakan bahwa saat ini negara-negara besar telah bergandengan tangan, dipimpin langsung oleh Kekaisaran Zebrudia untuk membahas sistem pengamanan terhadap para tahanan ini. Bahkan jika diperlukan, Asosiasi Penjelajahan siap menurunkan hunter level tinggi, para legenda hidup, untuk mengawal proses penahanan mereka. Nama Zebrudia memang bukan sembarang nama. Kekaisaran itu bukan hanya besar secara wilayah, tetapi juga kekuatan nasionalnya melampaui negara manapun. Ibu kotanya telah menjadi pusat dunia bagi para hunter, sebuah kota agung yang dikenal sebagai tanah suci pemburu harta karun, kota yang konon berdiri di atas garis ley line paling kuat di dunia. Banyak hunter terbaik berasal dari sana. Namun ironisnya, bahkan kelompok seperti Freaking Souls belum pernah menjejakkan kaki di tempat suci itu. Mungkin karena perbedaan dunia antara mereka dan para hunter resmi yang dibesarkan langsung oleh sistem negara. Namun, begitu nama Zebrudia disebut, Scytale tertawa kecil, bukan karena terhibur, melainkan karena muak. Suaranya memecah keheningan seperti belati yang menggores baja, tajam dan menghina. Ia menyebut nama kekaisaran itu seolah-olah sedang mengolok seorang anak kecil yang bermain menjadi raja. Baginya, Zebrudia hanyalah bayang-bayang besar yang terlalu percaya diri. Ia menganggap bahwa negara itu sudah tidak punya cukup waktu atau kekuatan untuk mengurus ancaman seperti dirinya. Bukan karena mereka lemah secara militer, tetapi karena mereka telah menanam bibit kehancuran di atas tanah yang salah sejak awal. Ia menyebutkan sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa ibu kota Kekaisaran Zebrudia dibangun di atas tanah yang dulu pernah dihuni oleh para dewa. Tanah terlarang, tempat suci yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Scytale menyebut nama Solis Rodin, sang hero, sekaligus pahlawan nomor 1 di dunia, yang dulu pernah mengusir para dewa dan menghapus keberadaan Treasure Vault bertipe kuil dari negara Zebrudia. Menurut Scytale, dewa yang dahulu tinggal di sana tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya disingkirkan, tidak dibinasakan. Dan kini, dengan meningkatnya energi leyline di seluruh dunia, ia yakin bahwa kutukan yang selama ini tersembunyi akan bangkit. Ia menyampaikan itu bukan sebagai teori, melainkan fakta. Bahkan Scytale pun juga menambahkan
bahwa mereka atau para warga dan juga bangsawan dari kerajaan Zebrudya nanti akan membayar harga yang sangat mahal atas kejayaan mereka yang terlalu panjang. Cole yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba merasa tenggorokannya kering. Dalam pikirannya, kilasan kejadian-kejadian ganjil yang baru-baru ini terjadi di Zebrudya mulai muncul satu persatu. Misi-misi yang kacau, relik yang bangkit sendiri, dan fenomena aneh yang bahkan para akademisi tidak bisa jelaskan. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak normal sedang bergerak di balik layar. Dan sebagai seorang hunter biasa, Cole menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa ia terlalu kecil untuk memahami seluruh kebenarannya. Namun, di tengah pikirannya yang berkecamuk, satu nama disebut, seperti pisau yang menebas diam. Thousand Tricks, itu adalah nama yang tidak mungkin bisa diabaikan. Nama yang telah mengguncang dunia para hunter, dan lebih dari sekali mengubah arah sejarah. Cole menyebutkan nama itu dengan nada rendah, mengingatkan bahwa orang yang menangkap Scytale bukanlah negara, bukan juga sistem, melainkan satu orang. Thousand Tricks. Jadi, andaikan memang semua ucapan dari Scytale itu semuanya benar, namun selama masih ada Thousand Tricks di pihak mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Karena bagi sebagian besar orang yang sudah mengenal Thousand Tricks, mereka pun pasti sepakat bahwa Cry sang Thousand Tricks adalah dewa. Mendengar itu, Scytale langsung bereaksi. Tatapannya berubah dari santai menjadi penuh amarah. Suaranya keluar serak, penuh racun kebencian yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia tidak berteriak, tidak membantah, hanya mengeluarkan desisan dingin seperti ular yang terganggu di sarangnya. Dan setelah itu, ia memilih diam sambil mendesis penuh kebencian. Scene pun kini berpindah. Sekarang ceritanya adalah tentang sejarah Zebrudya. Isinya 100% teks dari novel, yang hanya diganti titik dan komanya saja, supaya isi sejarahnya tidak ada yang berubah. Simpelnya begini cuy, di era keemasan para treasure hunter, Kekaisaran Zebrudya berdiri sebagai mercusuar kejayaan umat manusia, menginspirasi, menantang, dan menarik segala hal dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya menarik relik dan artefak kuno, tetapi juga talenta paling brilian serta ancaman paling berbahaya. Cahaya terang kota itu bukan hanya magnet bagi harapan, tetapi juga bagi kegelapan. Meskipun wilayah kekaisaran terbentang luas dengan kota-kota besar dan pusat administrasi penting, tidak ada satu tempat pun yang dapat disandingkan dengan ibu kotanya, Zebrudya. Disitulah berdiri istana kekaisaran, jantung politik, militer, dan spiritual dari negeri yang sedang memimpin zaman. Tanah tempat ibu kota kini berada dulunya adalah lokasi suci yang tidak boleh disentuh. Sebuah treasure vault tipe kuil yang dikenal sebagai Star Shrine. Di masa lampau, tempat itu dianggap sebagai ranah para dewa, wilayah yang hanya bisa dilangkahi oleh makhluk yang siap kehilangan segalanya. Namun, ambisi umat manusia tak pernah mengenal batas. Sang kaisar saat itu bersama para treasure hunter elite memutuskan untuk menantang larangan itu. Mereka menyerbu Star Shrine dan meskipun harus mengorbankan banyak nyawa, mereka berhasil mengusir entitas yang disebut sebagai dewa dari tempat suci tersebut. Tanah itu pun direbut dan di atasnya dibangun istana kekaisaran yang kini menjulang gagah. Sebuah pernyataan bahwa manusia telah menaklukkan sesuatu yang sebelumnya dianggap sakral. Itulah awal mula kejayaan Zebrudya. Dari tempat yang pernah menjadi lokasi terlarang, sang kaisar membangun lambang kekuasaan baru. Kini, istana megah itu berdiri di pusat ibu kota Zebrudya, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Di dalamnya terdapat markas dari salah satu ordok satria terkuat di kekaisaran, Zero Night Order. Di tempat itulah, seorang pria bernama Franz Ergman, komandan Ordo Nol, tengah menekuni selembar laporan yang mengabarkan sesuatu yang tidak wajar. Wajah Franz mengernyit dalam diam. Sebagai veteran perang dan pemimpin tertinggi Ordo Elit, ia bukan tipe orang yang mudah gelisah. Namun, laporan yang diterimanya kali ini cukup untuk mengguncang ketenangannya. Hilangnya puluhan individu di ibu kota bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi, kasus tersebut dilabeli sebagai penculikan mistis, sebuah istilah yang sudah lama tidak muncul sejak masa-masa gelap kekaisaran. Biasanya, insiden di ibu kota ditangani oleh Third Night Order
yang bertanggung jawab atas ketertiban dan hukum di wilayah sipil. Namun, kenyataan bahwa kasus ini sampai ke tangan Ordonol menunjukkan betapa luar biasanya situasinya. Terlebih lagi, kondisi saat ini sedang jauh dari kata ideal. Kunjungan Putri Selene Yggdrafrestel, seorang spirit noble, telah menarik perhatian seluruh dunia. Para bangsawan, penjelajah, penyihir, bahkan pedagang dari negeri-negeri jauh tumpah ruah ke dalam kota demi melihat sang putri secara langsung. Ledakan jumlah pengunjung ini telah membawa dampak signifikan terhadap stabilitas ibu kota. Insiden kecil, kecelakaan, dan kerusuhan meningkat tajam. Para ksatria kelelahan karena harus menyebar di banyak titik, dan bahkan Ordo Zero sendiri sebelumnya kewalahan hanya untuk mengawal Selene, yang belum sepenuhnya memahami norma-norma dunia manusia. Di tengah kekacauan itu, kasus hilangnya puluhan individu mencuat seperti pecahan kaca di lantai istana, menyakitkan dan mengancam. Franz paham bahwa ini bukan lagi sekadar anomali. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kota ini memiliki distrik terlantar, sebuah daerah kumuh di pinggiran yang memang sering menjadi lokasi konflik kecil. Tapi kasus ini berbeda. Korbannya bukan hanya orang-orang tak dikenal dari jalanan. Di antara mereka ada nama-nama penting yang seharusnya tidak mungkin bisa hilang begitu saja, terutama para siswa dari Akademi Sihir Zebrudia. Akademi itu adalah lembaga pendidikan sihir paling bergengsi di Kekaisaran. Mereka yang diterima di sana adalah calon arsitek masa depan, penyihir jenius, dan ahli sihir dari keluarga bangsawan. Namun, laporan yang diterima oleh Franz menunjukkan bahwa tidak hanya puluhan siswa yang hilang, tetapi juga beberapa pengajar senior ikut lenyap tanpa jejak. Jika yang hilang adalah treasure hunter, itu mungkin masih dapat diterima. Dunia mereka penuh bahaya dan konflik, dan kematian dalam misi adalah risiko yang tidak asing. Namun, kali ini jelas bukan insiden biasa. Karena faktanya, titik, bersambung hari Selasa. Oh iya, dialog di atas masih apa adanya ya? Belum kami tambahkan konteks, karena kami yakin kalian pasti masih ingat dengan isi video kemarin. Intinya, ada sebuah fakta gila. Menurut Skytale, Zebrudia dan Code Fortress sama sekali tidak ada bedanya. Dua negara itu dulunya sama-sama terbentuk dari sisa gudang harta karun terkuat di dunia. Code terbentuk karena relik peradaban tingkat tinggi yang kebetulan tidak sengaja disentuh oleh raja pertama mereka. Sedangkan Zebrudia adalah sebuah negara yang berdiri berkat upaya dari Solis Rodin yang mampu mengusir dan mengurung dewa itu. Tidak jelas kemana dewa itu disingkirkan. Tapi yang pasti, Rodin tidak pernah membunuh dewa. Jadi, kabar yang selama ini beredar di Zebrudia adalah kabar palsu alias kebohongan. Dewa tidak mati dan tidak dibunuh. Dewa dari gudang harta karun kuil suci Star Shrine, mereka hanya diusir saja.